Salam sejahtera buat kita semua. Adapun tujuan kami berdiri dari sini ingin memperlihatkan video hasil wawancara kami dari beberapa narasumber. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Damia Sarituba dengan NPM 2201010024. Perkenalkan, nama saya Kristo Billy Sumora dengan NPM 2201011048. Perkenalkan, nama saya Lutfi Penjita, NPM 2201010040. Perkenalkan, nama saya Sumita Yudhisa, NPM 2201010051. Menurut saudara Lutfi, apa itu hakikat manusia? Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan berpikir dan mengenai diri sendiri. Menurut saudari, apa saja aspek-aspek hakikat manusia? Seperti yang kita ketahui, aspek-aspek manusia itu ada tiga, yaitu manusia sebagai makhluk hidup Tuhan, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk berbudaya. Menurut saudara, apa hubungannya hakikat manusia dengan pendidikan? Menurut saya, manusia itu sangat penting. Manusia membutuhkan pendidikan, dikarenakan manusia itu membutuhkan keberlangsungan hidup untuk mendapatkan, seperti yang kita ketahui, hakikat pendidikan yaitu kan bertanggung jawab, yang seperti itu kan seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Apakah pendidikan perlu bagi manusia? Perlu sekali, karena manusia adalah makhluk yang selesai. Yang artinya manusia itu memiliki kemampuan untuk menerima pengetahuan. Terima kasih. Itu apa Action. Terima kasih telah menjawab pertanyaan wawancara dari saya. Menurut saudari, apa yang dimaksud dengan hakikat peserta didik? Hakikat peserta didik itu adalah makhluk hidup yang memiliki kepribadian dengan karakter yang khas sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan. Menurut saudari, apa saja kebutuhan peserta didik? Kebutuhannya itu kebutuhan jasmani, kebutuhan pribadi, kebutuhan sosial, dan kebutuhan psikologi. Menurut saudari, apa saja sifat-sifat peserta didik? Seperti yang kita ketahui, sifat-sifat peserta didik itu ada tiga, yaitu kelemahan dan kebudayaan. Yang kedua itu berkemampuan kelas, kayak misalnya anak-anak itu kalau dibilangin nggak bisa, dan untuk berkembang seperti kayak pola pikir, dan itu ingin menjadi diri sendiri, kayak ingin kemauannya sendiri, nggak mau diikuti dengan yang dibilang guru, ingin dirinya sendiri aja, kayak otaknya berubah. Coba sebutkan macam-macam perkembangan berusaha. Menurut Rini Al-Berhawali, perkembangan itu ada menjadi 5. Yang pertama adalah perkembangan intelektual, yang kedua adalah perkembangan emosi, yang ketiga ada perkembangan bahasa, yang keempat ada perkembangan sosial, dan yang kelima adalah bakat dari peserta didik. Terima kasih telah menjawab wawancara. Sekali, di dalam materi hakikat pendidikan dijelaskan bahwa sasaran pendidikan adalah manusia sudah dijelaskan manusia. Sasaran pendidikan manusia itu karena manusia itu memiliki kepribadian
dan karakter yang mudah dibentuk, dan manusia juga memiliki moral yang sangat tinggi. Tidak sekali di dalam perhatikan jelaskan apa yang dimaksud dengan kata-kata. Seperti yang saya ketahui dari buku, aliran dalam pendidikan adalah pendidikan yang membawa pembaruan dalam pendidikan yang dimana gagasan atau pelaksanaan pendidikan selalu dinamis dan dinamika. Dan juga yang seperti kita ketahui juga manusia dan masyarakat yang sejak dulu sampai yang sekarang juga harus memerlukan aliran dalam pendidikan. Tidak saudari, di dalam perhatikan jelaskan apa yang dimaksud dengan faktor pendidikan berdasarkan Menurut saya, faktor-faktor pendidikan merupakan unsur yang menunjang ke dalam tujuan yang akan dicapai dari pendidikan. di dalam perhatikan sebutkan berdasarkan faktor yang mengalir sistem pendidikan. Menurut saya itu yang pertama adalah filsafat negara, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah sosial, yang keempat adalah budaya, yang kelima adalah ekonomi, yang keenam adalah politik, yang ketujuh adalah demokrasi. Terima kasih. Buat saudara damai, di sini saya akan mewawancarai Anda. Menurut Anda, mengapa visi dan misi itu menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan? Dalam mendidik sama dan tadi Buat saudara damai, di sini saya akan mewawancarai Anda. Menurut Anda, mengapa visi dan misi itu menjadi hal yang penting dalam dunia pendidikan? visi dan misi itu merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Karena visi dan misi itu merupakan dasar bagi sebuah institusi pendidikan untuk mengembangkan pendidikan di masa yang akan datang. Oke, buat saudara damai, terima kasih. Buat saudara Andre, di sini saya akan mewawancarai Anda. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan visi dan misi serta apa tujuan penting memiliki visi dan misi? Visi itu lebih kepada gambaran secara garis besar itu tujuan utama dari sebuah perusahaan untuk di masa mendatang ataupun masa depan. Oke, buat saudara Andre, terima kasih. Saudara Lucy, saya akan mewawancarai Anda. Apa yang dimaksud dengan visi misi pendidikan? Visi misi pendidikan mewujudkan pendidikan untuk menghasilkan presentasi dan lulusan berkualitas tinggi yang peduli dengan lingkungan hidup. Oke, buat saudara Lutfi, di sini ada 4. Satu lagi pertanyaan untuk wawancara buat Anda. Sebutkan visi dan misi Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar. Isinya itu adalah menjadi universitas unggul dan berdaya saing di tingkat global berbasis teknologi informasi online, menunjuk generasi industri berkelanjutan berdasarkan hasil tutuhan dan berdiri from Deo and Patri. Kalau misinya ada 5, 1 melaksanakan perguruan tinggi Kristen yang bermartabat untuk mewujudkan implementasi Prodem and Patri dalam mengembangkan keunggulan intel bagi kemajuan bangsa Indonesia. 2, menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3, mengembangkan penelitian yang inovatif untuk meningkatkan, menyebarluaskan dan menerapkan sains dan teknologi seni dan budaya menuju pengakuan internasional. 4, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif untuk kesejahteraan dan kemajuan peradaban bangsa. 5, meningkatkan kerjasama lokal, nasional dan internasional dalam rangka mengembangkan tradisi perguruan tinggi sekaligus. Oke, sekian hasil wawancara buat teman-teman. Hasil dari wawancara tentang visi dan misi pendidikan. Sekian dan terima kasih. sama. Di sini saya akan mewawancarai saudara-saudari tentang unsur-unsur pendidikan. Menurut saudara Greg, apa saja metode
Menurut saya itu metode pembelajaran dalam pendidikan pertama itu adalah metode cerama, dan kedua itu metode diskusi, ketiga itu metode demokrasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan dan sebutkan unsur-unsur penting dalam sebuah pendidikan. Pengertian pendidikan itu adalah suatu proses bimbingan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur seperti mendidik, anak didik, tujuan, dan sebagainya. Aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu penyadaran, pencerahan, dan perubahan perilaku anak didik. Menurut saudari kita, apa saja unsur-unsur dalam sebuah pendidikan? Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur pendidikan terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif. Kayak misalnya pendidik itu kan bisa kayak anak-anak murid yang mendidik. Setelah itu kalau pendidikan seperti juga sama juga sih, yaitu terdiri dari pendidik itu pendidikan terdiri dari materi isi yang di dalam yang seperti kita ketahui yang melalui alat dan metode. Terima kasih atas jawabannya. Untuk saudari Niti, unsur apa yang paling dominan dalam sebuah pendidikan? Unsur guru. Guru merupakan dominan dalam proses pendidikan sehingga kualitas pendidikan dapat ditentukan oleh kualitas guru dalam menjalankan tugas dan kehidupan. Buat saudara-saudari, terima kasih telah menjawab pertanyaan wawancara dari saya. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai saudara dan saudari mengenai sistem pendidikan. Di sini saya akan bertanya kepada Daniel, apa saja sistem pendidikan? Di Indonesia, di negara kita ini, masyarakat Indonesia khususnya anak generasi penerus bangsa wajib mengikuti pendidikan 9 tahun, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan SMA atau SMK. Jika peserta didik mampu untuk melanjutkan sekolahnya, boleh juga mengikuti perkuliahan. Saya akan bertanya lagi, apa itu tujuan sistem pendidikan? Tujuan dari sistem pendidikan ini adalah mengembangkan kemampuan siswa dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa untuk membentuk karakter moral peserta didik yang bermoral tinggi. Selanjutnya saya akan mewawancarai saya. Apa yang dimaksud dengan pendidikan dan sebutkan unsur penting dalam pendidikan? Dan seperti yang saya ketahui, pengertian pendidikan adalah suatu proses bimbingan tuntunan atau pimpinan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur seperti pendidik, anak didik, tujuan dan sebagainya. Aspek-aspek yang paling pertimbangan antara lainnya itu penyadaran, pencerahan, ataupun memperdayakan dan perubahan yang lain. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan mewawancarai Luffy. Di sini saya akan bertanya, mengapa pendidikan itu sebagai suatu sistem? Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan pendidikan sendiri terdiri dari elemen atau unsur-unsur pendidikan yang dalam kegiatan saling terkait unsur fungsional, sehingga terjadinya saling kesatuan yang terpadu, saling berhubungan dan diharapkan dapat mencapai tujuan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari wawancara saya. Saya di sini akan mewawancarai saudara-saudari
tentang sistem pendidikan. Saudara Sri, apa itu? Apa pendapatmu mengenai sistem pendidikan Indonesia? Pendapat saya berpikir gimana mengenai sistem pendidikan yang di mana harus menempatkan seperti kayak kreativitas, minimasi, dan juga keberagaman. Tidak perlu lagi untuk mengenalkan dengan yang dinamakan ranking ataupun peringkat di dalam kelas, dikarenakan supaya siswa dapat berkembang dan memajukan peringkatnya ataupun berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Oke. Lanjut, mengapa seorang peserta didik memerlukan tujuan bimbingan belajar? Tujuan pemberian bimbingan di dalam pembelajaran itu ialah agar siswa mampu merencanakan penyelesaian studi dengan baik dan tidak semena-mena, dikarenakan dapat siswa mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan optimal yang dimana dapat mengatasi berbagai hambatan ataupun kesulitan. Oke, lanjut dengan saudara Damai. Menurut Anda bagaimana perkembangan sistem pendidikan nasional di Indonesia saat ini? Baik, menurut saya sistem pendidikan nasional saat ini sudah sangat demokratis dan adil, serta tidak diskriminatif karena di Indonesia ini diterapkan kepada peserta didiknya untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia dan nilai keagamaan, karena seperti yang kita telah ketahui bahwa di Indonesia ini memiliki keberagaman agama dan peserta didik itu diajarkan untuk bisa menghargai perbedaan. Terima kasih. Saudara Gray, perlukah sistem pendidikan nasional dalam melatih pendidikan Indonesia? Menurut saya pendidikan nasional itu sangat berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan mengembangkan watak peradaban peserta didik. Terima kasih sudah mau menjawab wawancara dari saya, saudara-saudara. Terima kasih. Baiklah, saya akan mewawancarai saudara-saudari yang mengenai tentang kewibawaan pendidikan. Buat saudara Greg, menurut Anda, apakah fungsi kewibawaan dalam pendidikan? Menurut saya, fungsi kewibawaan dalam pendidikan mempengaruhi anak dalam membentuk kedewasaan dan membantu anak untuk menyelesaikan masalah kehidupannya supaya dia bisa menjadi berdiri sendiri dan mandiri. Oke, terima kasih. Buat saudara Damai, di sini saya akan mewawancarai Anda. Bagaimana hubungan kewibawaan dalam proses pendidikan dan lingkungan sekolah? Kewibawaan itu merupakan syarat yang paling penting dalam sebuah pendidikan. Jika tidak ada kewibawaan dari peserta didik maupun pendidikan itu tidak akan terjadi. Karena walaupun di saat pendidik memberikan arahan atau bimbingan, itu hanya akan diterima sia-sia oleh para peserta didik karena tidak adanya kewibawaan dari pendidik. Baik, di sini saya akan melanjutkan wawancara yang tentang mengenai kewibawaan. Di sini saya akan bertanya, kewibawaan seperti apakah yang perlu dimiliki oleh seorang guru dalam sekolah? Yang dimaksud di sini kewibawaan seorang guru itu adalah dalam tutur katanya dan juga perbuatannya untuk menumbuhkan rasa sadar kepada siswa supaya siswa dapat melakukan hal-hal yang positif dengan adanya arahan dari guru atau bimbingan dari guru. Para peserta didik itu menjadi peserta didik yang bertanggung jawab dan lebih disiplin. Oke, terima kasih. Buat saudara Rupi, di sini saya akan mewawancarai Anda. Seperti apa yang telah dipelajari oleh siswa yang mengenai sebelum adanya kewibawaan di dalam pendidikan? Di sini saya akan bertanya, menurut Anda bagaimana ciri-ciri seorang guru yang memiliki kewibawaan di dalam kelas? Menurut saya,
berwibawahan itu adalah guru yang memberi kita contoh tentang disiplin dan pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu tentang kehidupan masyarakat. Oke, buat saudara terima kasih. Sekian dari hasil wawancara buat saudara dan saudara-saudari, dan saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Di sini saya akan mewawancarai saudara-saudari tentang aliran-aliran yang ada dalam sebuah pendidikan. Menurut saudari, apa saja yang mendasari lahirnya aliran-aliran dalam sebuah pendidikan? Aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang diharapkan dengan problem regenerasi bagi keturunan secara heteronis, regenerasi bagi keturunan secara heteronis, bahwa aliran-aliran pendidikan ataupun berbagai pemikiran tentang pendidikan dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Selanjutnya, jelaskan alasan aktivisme yang menyatakan bahwa manusia tidak perlu dididik. Aktivisme itu tidak memerlukan pendidikan karena seorang anak sudah memiliki kemampuan sejak lahir. Baik, terima kasih. Menurut Anda, manusia itu perlu dididik atau tidak? Jelaskan alasannya. Menurut saya, apapun yang seperti yang kita ketahui, manusia itu perlu dididik dikarenakan manusia memang bisa mendidik ataupun dididik dikarenakan pendidikan pendidikan yang terdapat di dalam manusia itu samalah banyak dikarenakan manusia harus mengembangkan pendidikan yang mereka sudah dari lahir sampai yang dewasa untuk mengembangkan ke anak dan cucu yang akan datang, dan di mana juga sebagian ada yang menyatakan manusia tidak perlu dididik ataupun mendidik. Untuk saudara Billy, mengapa empirisme menganggap penting pendidikan? Jelaskan alasannya. Karena menurut aliran empirisme, pembawaan dalam diri anak tidak berpengaruh dalam perkembangan anak, melainkan lingkungan yang berpengaruh dalam perkembangan anak. Baik, terima kasih buat saudara-saudari yang telah bersedia menjawab pertanyaan wawancara ini. Oke, saya di sini akan mewawancarai saudara-saudari tentang perspektif pendidikan nasional. Oke, dengan saudara Gray, mengapa diperlukan sistem pendidikan nasional dalam mengatur pendidikan Indonesia? Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan mengembangkan watak dalam peradaban, dan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik. Oke. Ada nomor 2, komponen apa yang paling berpengaruh dalam pendidikan? Yang berpengaruh dalam kebutuhan pendidikan adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, tingkah laku peserta didik. Pendidikan guru merupakan komponen terpenting dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Oke, terima kasih. Saudara Dewan, usaha apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi fenomena permasalahan pendidikan? Dalam permasalahan pendidikan, sebaiknya pemerintah itu menyediakan anggaran bagi sekolah-sekolah, khususnya sekolah terpencil, daerah terpencil, dengan menyediakan biaya seperti edukasi ataupun
seluruh generasi muda kita dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Saudara Sri, sistem seperti apa yang cocok diterapkan dalam pendidikan Indonesia? Salah satunya yang paling banyak diterapkan dalam perkembangan yaitu sistem yang bertoleransi pada dialektik, karena yang dimana sistem itu berdapat di dalam siswa ataupun penilaian yang dapat diterapkan dalam pendidikan yaitu disiplin, bertanggung jawab, dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk dimana siswa dapat berkembang biak dan dapat membandingkan di mana yang dapat yang lebih tua dan yang lebih muda, dikarenakan siswa dapat bertanggung jawab dengan tugasnya, di mana juga guru juga bertanggung jawab di dalam tugasnya di dalam kelas maupun di luar kelas. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan wawancara saya. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai saudari tentang apa itu perspektif luar. Di sini saya akan mewawancarai Damai. Saya akan bertanya, bagaimana kegunaan dan tujuan dijadikan pembelajaran perspektif luar? Tujuan dari pembelajaran perspektif global bagi mahasiswa atau peserta didik ini agar peserta didik lebih memahami lagi tentang materi perspektif global. Yang kedua, tujuan ini bagi pendidik agar pendidik itu dapat mempelajari masalah yang terjadi akibat perspektif global. Terima kasih. Kemudian saya akan bertanya kepada Sri. Apa isu-isu penting yang menjadi pokok bahasan perspektif global? Seperti yang kita ketahui, pokok pembahasan itu ada 8, yaitu yang pertama penduduk dan keluarga yang berencana, yang kedua pembangunan, yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat imajinasi atau imigrasi, yang kelima kepemilikan bersama, yang keenam lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang ketujuh bahan pangan, yang ke-8 perdamaian dan keamanan, dan yang terakhir ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian saya ingin bertanya lagi, mengapa kesadaran dan wawasan perspektif global sangat penting bagi kehidupan kita? Dengan adanya kesadaran dalam hidup kita, dikarenakan bahwa kita merasakan adanya ketidaklanjutan untuk memahami masalah yang ada di dalam global, yang dimana serta dengan wawasan yang luas dapat kita pahami, dapat memilih dan melihat di mana informasi atau nilai mana yang diperlukan dan tidak yang diperlukan. Terima kasih. Saya akan bertanya kepada Lutfi, bagaimana perspektif global dilihat dari visi komunikasi? Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik, radio, TV, internet, kontak internet sosial umum ke manusia untuk berkomunikasi ini juga makin maju. Baiklah, terima kasih. Terima kasih semua sudah menjawab dari atas wawancara saya. Terima kasih semua. Sama-sama. Baiklah, saya akan mewawancarai saudara-saudara, yang dimana saya akan mewawancarai tentang implementasi pendidikan. Buat saudara Lutfi, bagaimana peran guru dalam implementasi pendidikan? Peran guru itu adalah mengajar muridnya supaya menjadi anak yang rajin dan pintar. Terus guru menyusun RPP melalui langkah-langkah yang sesuai. Guru melakukan pembelajaran secara rinci, guru sebagai fasilitator.
Oke, di sini saya akan melanjutkan wawancara saya buat saudara damai. Di sini saya akan mewawancarai Anda. Apa tujuan dari implementasi? Tujuan dari implementasi itu adalah mengarahkan atau mewujudkan sebuah rencana yang telah disusun agar bisa terwujud secara nyata. Implementasi ini juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada di dalam sesuatu rencana yang telah dibuat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan lagi. Bagaimana implementasi dari kegiatan belajar dan mengajar? Implementasi belajar mengajar dapat tertuang dalam perencanaan instruksional, organisasi belajar, menggerakkan anak didik, supervisi dan penelitian. Tahap-tahap pengelolaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar antara lain perencanaan, pengorganisasian, memimpin, menggerakkan dan pengawasan atau kontrol. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai saudara Grace. Di sini saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan contoh implementasi? Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Baiklah, sekian dari wawancara saya tanya buat teman-teman atau saudara-saudari. Sekian dari wawancara saya ucapkan terima kasih. Sama-sama.